Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa pecinta kajian online PC Balai Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, kita bertemu kembali dalam kajian ayat-ayat yang didahului oleh ya ayyuhalladzina amanu. Lebih tepatnya saat ini kita sedang mengkaji dan mendalami Quran surat At-Taghabun ayat ke-15. Ayat ke-14-nya sudah lalu. Jadi di dalam ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya yang menjadi fitnah ujian bagi seseorang dalam ayat ini adalah harta, demikian pula keturunan. Di mana ujian berkaitan dengan harta sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa dicek di kajian online PC Balai Endah, demikian pula channelnya. Nah, saat ini akan dibahas berkaitan dengan bahwasannya keturunan atau anak juga merupakan fitnatun, yaitu ujian, cobaan untuk mengukur kadar keimanan seseorang, demikian pula untuk mengetahui seberapa besarnya orang tersebut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah anak itu ada berupa kecondongan. Kecondongan secara tabiat. Jadi memang orang tua pasti cinta kepada anak. Ini yang menjadi motivasi atau dasarnya adalah mana yang mesti kita jalani, cinta anak karena Allah atau cinta Allah karena anak. Nah, sama seperti harta juga, kita itu cinta harta karena Allah atau cinta Allah karena harta. Tentu saja beda ya maknanya. Kalau cinta Allah karena harta berarti kecintaannya itu didasari, kecintaan kepada Allah itu didasari dengan harta. Bertambah atau tidaknya cinta kepada Allah berarti tergantung adanya harta. Kalau misalkan bertambah hartanya, bisa jadi bertambah rasa cinta kepada Allah. Kalau kurang, otomatis berkurang karena dia cinta Allah karena harta. Dan ketika harta itu tidak ada, bisa jadi cinta kepada Allahnya hilang. Sama ketika seseorang cinta Allah karena anak atau cinta anak karena Allah. Tentu saja yang mesti kita pilih adalah cinta anak karena Allah. Jadi segala kecintaan kita yang dicurahkan kepada anak-anak kita, keturunan kita mesti didasari karena Allah. Artinya kalau didasari dengan karena Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan kecintaan anak itu tidak akan mungkin menyalahi akan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena dia mencintai anaknya itu didasari dengan karena Allah. Ada sebuah riwayat yang diterima oleh Aswad bin Khalaf bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengisi kajian di hadapan para sahabat,
Kemudian datanglah cucunya yaitu Husain, lalu menciumnya dan menghadap kepada para sahabat. Nabi mengatakan innal walada, sesungguhnya anak itu mabkholatun, anak itu merupakan penyebab bahil. Jadi bisa jadi ketika seseorang tidak memiliki keturunan, dia adalah orang yang ahli sodakoh, dia adalah orang yang senantiasa berderma. Tetapi bisa jadi kemungkinan ketika memiliki keturunan, maka bisa jadi berkurang sodakohnya, bahkan bisa jadi tidak bersodakoh. Mabkholatun artinya penyebab bahil. Demikian pula majbanatun. Apa majbanatun? Majbanatun itu artinya adalah penyebab rasa takut. Yang tadinya seseorang tersebut ketika belum memiliki keturunan dia adalah pemberani. Tapi ketika memiliki anak, bisa jadi anak tersebut penyebab seseorang menjadi penakut. Demikian pula majhalatun, penyebab kebodohan. Yang tadinya sebelum memiliki anak dia rajin untuk mengikuti kajian, mengikuti pengajian, senantiasa bertolabul ilmi. Tapi memiliki anak, nah itu bisa jadi berubah. Dia menjadi majhalatun, penyebab dia itu senantiasa condong kepada anaknya tanpa memikirkan akan kewajiban dia untuk mencari ilmu. Bisa jadi anak majhalatun menjadi penyebab seseorang tersebut menjadi bodoh. Demikian pula mahzanatun. Mahzanatun itu artinya adalah penyebab kesedihan. Banyak orang-orang yang menjadi sedih dikarenakan anak-anak. Apapun sebabnya yang terjadi kepada anak, anak sakit, anak jatuh atau apapun, itu bisa menjadi penyebab sedih kepada orang tuanya. Oleh karena itu, mestilah wajar mencintai keturunan itu. Jangan sampai melebihi akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah keturunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan. Itu adalah orang-orang yang dilalaikan oleh keturunannya, yang tidak lulus akan keturunannya. Dia menjadi bahil, dia menjadi takut, dia menjadi bersedih, dia menjadi penakut. Nah, mestilah kita itu memiliki keturunan itu menjadi pengangkat derajat bagi kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannah. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Fayaqulu ya Rabbi, maka hamba tersebut mengatakan ya Rabbi anna lihada. Jadi hamba ini mengatakan, ada apa? Apa yang terjadi wahai Tuhanku? Padahal saya ini sudah nikmat, tetapi kenapa dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi? Maka Allah mengatakan, fayaqulu bistighfari waladika. Kamu bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, derajat yang lebih tinggi dikarenakan anakmu yang senantiasa istighfar bagimu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan memiliki keturunan adalah supaya senantiasa meneruskan kebaikan-kebaikan kita sebagai orang tua. Demikian pula senantiasa mendoakan kepada kita. Makanya berusahalah untuk senantiasa mendidik keturunan kita untuk menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa peduli terhadap dirinya, demikian pula kepada orang tuanya. Tidak sedikit tidak sedikit anak yang dia itu lupa kepada orang tuanya. Padahal dia dari kecil, bahkan dari kandungan, dari ayunan itu senantiasa dijaga oleh orang tuanya. Tapi setelah besar, dia tidak tahu diri, bahkan dia lupa bahwa kebaikan kepada orang tuanya itu sangat besar. Makanya kita berbeda, orang yang beriman memiliki keturunan dengan orang kafir memiliki keturunan. Kalau orang kafir memiliki keturunan hanya sekedar ingin meneruskan pekerjaannya, bukan kita mah. Orang yang beriman bukan seperti itu, memiliki keturunan ingin meneruskan amal soleh orang tuanya. Dan itu bisa menjadi mengalir terus nilai pahalanya,
karena diteruskan oleh keturunan-keturunan yang soleh. Ini barangkali orang-orang yang sukses memiliki keturunannya tidak menjadikan dia lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti kita sadari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, terkhusus harta, demikian pula keturunan, maka mesti menambah bagi kita itu rasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur, demikian pula giat senantiasa beribadah kepadanya. Demikianlah barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya harta, demikian pula keturunan merupakan ujian yang mesti kita hadapi dengan benar, yang mesti kita arahkan dengan benar, yang mesti kita manfaatkan fi sabilillah, di jalan Allah, bukan fi sabilis syaitan, bukan di jalan setan. Barangkali untuk saat ini dicukupkan saja dulu, mudah-mudahan besar manfaatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang sukses dalam mendidik keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.